Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita masih membahas mengenai pesawat sederhana. Yang dibahasnya mengenai gerak lurus pada benda. Di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai gerak lurus pada benda. Apa sih gerak lurus itu? Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada gerak lurus beraturan atau yang sering kita sebut sebagai GLB, dan ada gerak lurus berubah beraturan atau yang sering kita sebut sebagai GLBB. 1. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak sebuah benda yang kecepatannya itu tetap, yang artinya dalam beberapa serang waktu yang sama, perpindahan benda juga sama. Misalnya, Sidik pergi ke minimarket menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan yang tetap atau konstan selama 65 km per jam selama 5 menit. Jadi, Sidik berangkat dari rumah ke minimarket, kecepatan mobil Sidik itu tetap 65 km per jam. Jadi, kecepatannya tetap 65 km per jam, tidak berubah-ubah. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pada sebuah lintasannya berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang lurus. Jadi ciri yang pertama itu lintasannya itu harus lurus. Yang kedua, kecepatan suatu bendanya tetap atau konstan, di mana kecepatannya itu harus tetap. Yang ketiga, tidak memiliki percepatan. Pada gerak lurus beraturan berlaku persamaan sebagai berikut. S sama dengan P dikali T, atau P sama dengan S dibagi T. Dengan keterangannya sebagai berikut. Pi ini adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S di sini artinya jarak, satuannya adalah meter. T di sini adalah waktu, satuannya sekon. Sekon itu bisa dikatakan sebagai detik, sekon atau detik. Contoh soal. Sebuah motor bergerak di Jalan Jenderal Sudirman dengan kecepatan yang tetap 80 meter per sekon selama 2 menit. Berapakah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut? Jawaban. Diketahuinya dulu ya, kita cari kecepatannya itu berapa. Kecepatannya 80 meter per sekon atau Pi sama dengan 80 meter per sekon. Terus yang diketahuinya apa lagi? Ada di soal selama 2 menit. Nah, 2 menit ini berarti adalah apa? Waktu. Berarti T sama dengan 2 menit. Nah, kita tahu dalam jam itu 1 menit itu ada 60 detik. Berarti kalau 2 menit, berarti 2 dikali 60, berarti 120 sekon ataupun detik. Berarti yang ditanyakannya apa? Benar, berarti yang ditanyakannya adalah jarak. Jawab. E sama dengan Pi dikali T. Masukkan, Pi-nya berapa? 80. Dikali, T-nya masukkan 120, karena sudah dikali ya, 2 dikali 60 itu sama dengan 120. 80 dikali 120 itu sama dengan 9.600 meter. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau yang sering disebut sebagai GLBB.
Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Jadi kalau GLB itu kecepatannya tetap, kalau GLBB itu kecepatannya berubah, namun berubahnya itu secara teratur tiap detiknya. Nah, ciri-ciri dari gerak lurus beraturan itu ada dua. Yang pertama, kecepatan berubah secara teratur. Jadi tiap detik menempuh jarak yang tidak sama. Yang kedua, percepatannya konstan atau tetap. Jadi ada pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Contohnya apa? Misalnya contohnya seperti ini. Sidik pergi ke minimarket menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan yang tidak tetap. Artinya tidak tetap berarti kecepatan mobil tersebut berubah-ubah selama 5 menit. Maksudnya gimana? Jadi maksud berubah-ubah di sini kan Sidik pergi dari rumah menuju ke minimarket itu selama 5 menit. Nah, misalnya 1 menit pertama kecepatan mobil Sidik itu 65 km per jam. Kemudian di menit kedua menjadi 70 km per jam. Kemudian di menit ketiga kecepatan mobil Sidik menjadi 75 km per jam. Kemudian di menit yang keempat kecepatan mobil Sidik menjadi 80 km per jam. Kemudian di menit yang kelima kecepatan mobil Sidik menjadi 85 km per jam. Jadi setiap 1 menitnya itu bertambah 5 km per jam. Itu kan kecepatan mobil Sidik dari rumah ke minimarket itu kan berubah-ubah, tapi berubah-ubahnya secara teratur. Jadi 1 menit itu bertambah 5 km per jam. GLBB itu ada 2 jenis. Ada GLBB dipercepat dan ada juga GLBB diperlambat. Apa sih bedanya antara GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat? Itu perbedaannya. Kalau GLBB dipercepat yaitu gerak suatu benda yang mendapatkan tambahan kecepatan dalam setiap detik. Kalau GLBB dipercepat jadi adanya penambahan kecepatan tiap detiknya. Contohnya apa? Contohnya benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Jadi benda yang jatuh secara bebas dari suatu ketinggian. Itu contoh dari GLBB dipercepat. Karena kan semakin ke bawah itu kecepatannya akan semakin besar. Yang kedua ada GLBB diperlambat. Nah, kalau GLBB diperlambat merupakan gerak benda yang semakin berkurang kecepatannya dalam setiap detik. Jadi kalau dipercepat itu kecepatannya bertambah, kalau GLBB diperlambat itu kecepatannya itu berkurang. Contohnya apa? Contohnya benda dilempar vertikal ke atas. Atau contoh lainnya adalah mobil yang sedang melaju kemudian direm. Itu adalah contoh GLBB diperlambat. Pada bentuk gerak lurus berubah beraturan berlaku persamaan sebagai berikut. Pi-T sama dengan Pi0 ditambah A dikali T. Keterangannya, Pi-T itu artinya kelajuan akhir, satuannya meter per sekon. Pi0 itu adalah kelajuan awal, satuannya meter per sekon. A itu artinya percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T itu artinya selang waktu, satuannya adalah sekon. Nah, untuk memahaminya kita langsung ke contoh soal berikut ini. Mobil pada mulanya diam. Setelah 10 sekon, kelajuan mobil itu bertambah menjadi 20 meter per sekon. Maka tentukan percepatan mobil tersebut. Nah, kita selesaikan ya. Pertama, kita diketahui dulu. Nah, Pi0 itu sama dengan 0. Karena apa 0? Pi0-nya atau Pi kelajuan awalnya? Karena mobil tersebut diam, kan mobil pada mulanya diam. Berarti
diam itu kan berarti 0, berarti P0 itu sama dengan kosong karena mobil tersebut diam. Terus setelah 10 sekon, nah berarti itu adalah waktu. T sama dengan 10 sekon. Kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Berarti bertambah, berarti adanya kelajuan akhir. PT, berarti PT-nya adalah 20 meter per sekon. Berarti yang ditanyakannya apa? Tentukan percepatan mobil tersebut. Berarti yang ditanyakannya adalah percepatan. Nah, jawabnya kita masukkan persamaan yang di atas ya. Pi T sama dengan Pi 0 ditambah A dikali T. Kita masukkan Pi T-nya berapa? Oh, ternyata Pi T-nya itu adalah 20 meter per sekon sama dengan Pi 0 atau kelajuan awalnya berapa? Pi 0-nya adalah kosong. Berarti 20 sama dengan kosong ditambah A. A itu adalah yang ditanyakan ya. A atau percepatan itu yang ditanyakan. Dikali T. T-nya berapa? Ya, T-nya adalah 10. Nah, lanjut ke bawah, lihat. 20 itu sama dengan, nah ini Bu, 10A dari mana? Nah, 10A ini karena A dikali 10, jadi 10A. Maka A sama dengan 20 dibagi 10. Berapa 20 dibagi 10? Adalah 2. Berarti A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi besar percepatan mobil adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini artinya kelajuan mobil tersebut bertambah 2 meter per sekon setiap 1 sekonnya. Sekian dan terima kasih pembahasan materi mengenai gerak lurus pada benda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.